sayang. Ini ya, Bu. Maaf. Coba. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, di sana pergi. Iya. Kita berhasil, Mak. Aduh, berisik lagi nih bayi. Berisik banget. Itu kan suara bayi itu. Iya, Ma. Ayo masuk. Mama nyetir ya? Ya udah. Di mana bayi itu? Kenapa tiba-tiba suara bayinya hilang? Mama, stop, Ma. Stop. Bianca. Kamu mau kemana sih, Bianca? Ingat ya, kamu jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum lagi deh. Udah, Mama pokoknya tenang aja. Mama tunggu sini ya. Tunggu sebentar. Bi. Apa? Ayo, Ma. Bentar. Bayinya mana? Udah, Ma. Nanti aku ceritain. Ayo, sekarang kita kabur. Ayo, cepetan. Bi, bayinya mana, Bi? Seperti suara bayi. Kemana ya? Ya Allah. Aduh, bayi siapa nih ya Allah? Iya. Bayi. Bayi siapa ini? Ada yang tega buang bayi ya? Aduh.
Mas Dimas? Mas Dimas kenapa kejar mereka? Saya nggak tahu, Dok. Cuma perasaan saya mengatakan ada yang nggak beres sama pasangan Bapak Ibu tadi. Saya rasa nggak mungkin, Mas. Mereka kan tadi datang sama polisi. Saya yakin juga mereka nggak mungkin aneh-aneh. Dan polisi juga pasti udah ngelakuin background check. Lagian ibu tadi juga benar-benar yakin kalau itu adalah anaknya. Semoga cuma perasaan saya aja, Dok. Mungkin ini karena Mas Dimas tuh udah terlalu sayang sama adik bayi. Makanya jadi rasanya berat dan susah untuk melepaskannya. Tapi ada satu hal yang masih mengganggu pikiran saya, Dok. Aisyah. Dia bilang anak saya diculik oleh Bianca, istri pertama saya. Tapi saya nggak langsung percaya sama dia. Mungkin itu alasannya aja, agar saya nggak menyalahkan dia. Tapi gimana kalau ternyata apa yang dibilang sama Aisyah itu benar, Mas? Apa jangan-jangan memang bisa jadi istri pertama Mas yang udah ambil anaknya Aisyah? Ngomongin soal istri Mas, saya sempat ketemu sama istri pertama Mas. Dia datang ke sini dan dia mencari Mas. Bianca? Bianca kesini? Mau ngapain Bianca kesini? Dan kok bisa dia tahu saya di sini? Apa mungkin dari Mama ya? Saya juga kurang tahu, Mas. Tapi yang jelas begitu saya suruh dia untuk masuk, dia justru menolak dan langsung pamit pulang. Saya harus bicara sama dia, Dok. Saya tinggal ya, Dok. Tenang ya, Nak ya. Tenang ya. Siapa yang tega buang anak ini? Bener-bener gak ada hatinya. Atau aku bawa ke tempatnya PRT aja ya? Aduh, mana mau gerimis lagi? Gimana dengan anak ini? Sialan tuh Siska. Kok nggak bisa ambil duit? Semua kartuku ada di dompet. Dompetnya ketinggalan. Itu emang perempuan tuh keterlaluan banget tuh. Bisa kamu masuk ke dalam? Bisa. Kamu cari di kamar yang aku tidurin kemarin. Tapi kayaknya di kamar Siska aja. Kamu periksa lemarinya. Bisa jadi dia sudah tahu, terus dia ambil dan pindahin semua barang-barangku ke kamar dia. Oke, Bang. Ya, ya udah. Saya ambil ya. Nah.
Apa ini? Kartu ATM Bang Herman digunting sama Bu Siska. Waduh, gue telepon Bang Herman dah. Ya. Bu Siska benar-benar gila. Kenapa? Kartu ATM Bang Herman yang ada di dompet habis dipotong-potong sama Bu Siska. Ya ampun. Sekarang gini aja. Kamu masuk ke kamarnya, periksa lemarinya. Pasti dia sudah pindahin semua barang-barangmu ke sana. Pasti dia udah temuin. Ya. Aku tunggu. Cepat. Oke, gue cari. Macam-macam Siska ini. Sekarang kita tinggal cari bayi laki-laki untuk dikasih ke Aisyah. Kamu tuh Bianca, lagian ada-ada aja sih. Kenapa sih pakai bayinya Aisyah dibuang? Bikin repot tau nggak kamu? Kamu pikir nyari bayi itu gampang, nak? Udah Mama tenang aja. Aku punya ide bagus. Ide bagus apa? Bikin repot yang ada. Iya, udah beres. Terus kita mau gimana ini Bianca? Aduh. Ma. Iya. Ini kenapa sih? Dan lagi kayak gini mah mogok. Terus ini gimana Bianca? Aduh, ini gimana nih, Ma? Oh iya, ini kan lokasinya deket ya sama tempat penadah waktu itu. Bi, kamu turun ikut Mama ya. Kemana? Udah, ikutin Mama. Ada apa? Nih, kasih ya. Makasih Mbak ya. Untung aku cerdik. Kemarin pas Mbak Bianca ke rumah, diam-diam aku copet dompetnya. Jadi aku bisa dapat KTP-nya dan tahu di mana alamat rumah dia. Sekarang aku harus temui dia. Aku mau minta dia bantuin keluarin Mas Karto dari penjara pakai jaminan. Permisi. Mbak Bianca. Maaf Bu, Ibu siapa ya? Dan ada apa Ibu cari istri saya? Maaf, Masnya beneran suaminya Mbak Bianca? Iya, saya suaminya. Ada urusan apa Ibu sama istri saya? Perkenalkan, namanya saya Jamila, Mas. Mas, saya mau minta tolong. Suami saya di penjara. Semua ini gara-gara Mbak Bianca. Suami saya nggak bersalah apa-apa. Suami saya itu cuma nurutin perintahnya Mbak Bianca, Mas. Memangnya Bianca suruh melakukan apa? Sampai suami Ibu masuk penjara? Bodoh ah, aku cerita aja. Siapa tahu Mas ini bisa bebasin Mas Karto. Jadi gini Mas, Mbak Bianca waktu itu ngasih bayi ke kami. Bayi itu dari perempuan yang namanya Aisyah. Nah, Mbak Bianca itu minta kami ngerawat bayi itu. Sebentar. Bayinya Aisyah. Jadi Bianca menculik bayinya Aisyah.
Jadi gini ceritanya, Mas. Mbak Bianca ngasih ke kami. Kami itu bener-bener mau ngerawat bayi itu, Mas. Tapi sekarang bayinya udah hilang. Nggak tahu kemana, tapi kayaknya Mbak Bianca itu lagi nyari. Terus mungkin sudah sama dia. Tapi ya kayak gitu, Mas. Jadi resikonya suami saya jadi di penjara gara-gara dia, Mas. Keterlaluan Bianca. Dasar perempuan jahat. Kenapa semenjak aku bawa Aisyah ke rumah ini, dia selalu aja bertingkah. Bahkan makin menjadi-jadi. Dan sekarang, dia menculik anak aku dan Aisyah. Astaga, aku lupa. Bianca itu istri pertama. Dan Aisyah itu istri kedua. Berarti laki-laki ini suaminya Aisyah juga. Aduh, gawat. Kalau gitu aku sebaiknya pergi dari sini. Sebelum dia malah jadi ikutan marah dan justru menjarakan aku. Bu, Ibu. Bianca. Dimas, kamu udah balik Dimas? Dimas, kamu sama siapa? Tadi Mama sempat dengar suara ribut-ribut, kamu ribut sama orang di luar. Ma, Bianca mana, Ma? Bianca Mama nggak tahu, tapi yang pasti dari kemarin itu dia udah kabur sama mamanya tuh, si Bu Siska. Bianca kabur? Iya, kabur dia dan Mama yakin sekali. Dia bakal lama banget untuk berani menginjakkan kakinya di rumah ini. Soalnya bukan apa-apa, kejahatan Bianca itu udah kebongkar, ketahuan. Benar-benar ya, ini asal kamu tahu aja ya Dimas, kemarin itu Aisyah ribut sama Bianca. Dan Bianca hampir aja celakain Aisyah, makanya mereka tuh sekarang ketakutan banget. Bianca benar-benar keterlaluan. Bianca ribut sama Aisyah, Ma. Iya bener. Aduh Dimas, pokoknya ampun deh Mama tuh. Istri pertama kamu itu udah bener-bener kayak orang kesetanan dia itu. Ma. Sekarang aku mau tanya sama Mama. Apa yang Mama tahu soal kejahatannya Bianca? Gini. Yang Mama tahu, Bianca itu nyulik bayinya Aisyah. No. Bukan cuma sekedar bayi Aisyah, tapi bayi kamu. Bayi kalian. Buah hati kalian, Dimas. Jadi ternyata Aisyah nggak bohong. Dimas. Kalau kamu mau cari, menurut Mama kamu harus libatkan polisi deh. Laporin. Bianca itu benar-benar harus ditindak. Karena lagi-lagi kan, dia melakukan tindakan kriminal. Dan beneran deh, kali ini Mama benar-benar gak bisa maafin tindakan dia. Sekarang gak tahu deh, bayi kalian itu ada di mana. Tapi Mama yakin, bayi kalian itu disembunyiin sama Bianca. Si Om. Om, abang Neng. Om, uak dong gue. Gimana bang? Udah dapat duitnya? Udah. Siap, mantap. Tadi lu lihat mobil gua nggak di rumah Siska? Gak lihat? Gua juga nggak ngeliat. Mana ya? Rese Siska itu. Ini aja lah, gua harus laporin polisi. Mobil gua dibawa kabur. Iya. Sana ya. Yuk. Bro, ini mobil belum laku-laku? Waduh, belum Bu, susah soalnya jualnya. Oh.
Kalau saya beli lagi, nggak apa-apa dong. Tapi 10 juta aja ya, nggak bisa lebih. Wah, boleh tuh Bu kalau kayak gitu. Daripada nggak laku-laku juga sama saya di sini. Oke. Nih. Kasih Bu. Yuk. Mama gimana sih? Masa jual mobil ini 10 juta? Mendingan kita yang pakai lah. Lagian untung aja mobilnya belum laku. Ya udah deh, Mama kemarin gak mikir apa-apa. Yang penting ini mobil lepas, laku, selesai gitu. Udah yuk. Saya mau melaporkan perempuan bernama Siska atas tuduhan pencurian mobil. Mobil saya dibawa kabur sama dia. Bisa sebutkan jenis mobilnya apa, plat nomornya, dan ada bukti kepemilikan kendaraan bermotor? Semua berkas lengkap di sini. Baik, kami proses Pak ya. Dan saya juga mau menanyakan, apa ada laporan dari perempuan bernama Siska ini pada kami atas tuduhan menerobos rumah di Jalan Flamboyan nomor 3 ya? Iya, di nomor 3. Apa ada? Kapan itu kejadiannya? Tanggal berapa dan jam berapa? Tanggal 5, ya, jam 5, jam 6, di Jalan Flamboyan nomor 3. Di sini tidak ada laporan seperti itu, Pak. Tidak ada? Iya, Pak. Karena jika ada laporannya, sudah pasti semuanya akan tercatat di sini. Dan pasti kami akan investigasi, Pak. Kurang ajar, Siska. Aku benar-benar dikerjain. Ternyata dia bikin laporan bohong. Ma, kita pasti bisa dapetin bayi laki-laki di situ. Hah? Maksud kamu panti asuhan, Bianca? Kalau kita ngambil anak di panti asuhan, itu namanya adopsi dong. Kamu pikir gampang mau adopsi anak? Jangan sembarangan kamu. Itu butuh syarat-syarat dan lain sebagainya loh, Nak. Aduh, pikiran Mama kok ribet banget ya. Mama tahu nggak sih, di panti asuhan itu pasti banyak orang-orang tua yang nggak bisa ngurus anaknya. Dia nggak mau ngurus anaknya, terus dia tinggalin di depan panti asuhan situ. Nah kita tinggal tunggu aja ada orang tua yang tinggalin bayi di situ. Terus kita ambil deh. Lama juga ya. Kelakuan. Katanya mau ngintai. Ngorok, tidur. Bianca.
Bi, bangun Bi. Itu ada ibu-ibu muda buang anaknya, buang bayi. Bianca, bangun sayang. Bianca, bangun. Mana sih nih anak? Dia yang punya ide, tapi dia sendiri juga yang capek, kelelahan, tidur. Oke, aku akan turun, aku akan ambil dan cek bayi itu. Sebelum Ibu Panti yang ngambil. Bagus, ternyata bayinya laki-laki. Sesuailah sama kelamin anaknya Aisyah. Loh, itu kan mobilnya Pak Herman. Berarti dia ada di sini dong. Di mana ya Pak Hermannya ya? Apa di dalam? Mobilnya nyala sih, Pak Herman. What? Oh, OMG. Bianca ada di dalam dan lagi tidur. Berarti selama ini dia sembunyi di mobil ini. Ada kunci nggak nih? Ada kunci. Bangun kamu, keluar. Keluar kamu, Mama. Keluar. Aduh. Ternyata kamu sembunyi di sini ya. Mama sakit ya, apaan sih? Biar kamu tuh harus tahu rasa ya. Kamu sembunyi di mana itu bayinya Aisyah? Nggak tahu. Nggak tahu. Mau. Ayo, nggak tahu. Ayo. Balik ke rumah. Banyak hal yang harus kamu pertanggungjawabkan. Cepet. Enak aja. Masuk. Ayo, Mama. Masuk. Ibu Lydia, ngapain dia di sini? Wah, gawat. Aku nggak boleh ketahuan. Aku harus sembunyi di sini. Jangan kamu pikir kamu bisa melarikan diri lagi ya. Diam kamu sih. Bianca! Bianca! Di mana kamu sembunyikan anak aku, Bianca? Bisa-bisanya ya kamu melakukan hal seperti ini sama aku dan Aisyah. Dimas, dia ini memang perempuan jahat. Dia itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuannya. Memang benar-benar bermuka dua. Gak punya hati kamu. Perempuan gak punya hati itu kamu. Apa Mama bilang? Aku gak punya hati. Kalau aku gak punya hati, Mama gimana? Mama kenapa? Mama suci? Iya. Jadi Mama bisa nyalahin semua orang seenaknya. Karena Mama suci gak punya dosa. Iya. Bianca. Mas tunggu dulu ya. Aku bisa bongkar semua kejahatan Mama Lydia yang belum kamu tahu. Apaan sih? Apa? Dengerin. Kamu tahu Mas? Kenapa selama ini kamu salah paham soal bayinya Aisyah itu anak setia? Itu semua tuh gara-gara Mama Lydia. Waktu itu entah gimana caranya Mama Lydia bikin Setia tertidur pulas. Dan dia suruh preman untuk bawa Setia ke pavilion Aisyah. Dan bikin seolah-olah mereka tidur bersama. Padahal kan, mereka gak ngelakuin apa-apa Mas. Ini semua cuma ulahnya dia aja. Bianca, kamu jangan asal bicara ya. Aku gak asal bicara Mas. Aku ngomong ini sesuai fakta yang udah Mama tutup-tutupin selama ini. Enggak, itu gak benar. Mas tahu kenapa? Karena Mama itu Mama. Emang iya? Tunggu, belum selesai. Jaga mulut kamu ya. Waktu itu kamu udah ngeluarin semua harta kamu untuk Aisyah. Dan Mama gak mau kehilangan itu semuanya, Mas.
Makanya dia berpikir untuk menikahkan Aisyah dengan Setia. Bagus banget idenya, tapi sayang sekarang udah kebongkar. Jangan percaya. Bohong, dia bohong. Ma, apa semua benar, Ma? Semua yang dikatakan Bianca, Ma. Ma, jawab aku, Ma. Apa semua yang dikatakan Bianca benar? Jawab dong. Gimana ya? Apa yang harus aku lakuin ya? Kalau aku bawa ini ke rumah bayi, nanti ada Dimas. Dimas pasti bisa marah. Dan Bianca bisa bahaya. Bisa dilaporin nanti ke polisi. Mana ya? Aku harus melakukan sesuatu. Come on, Siska, mikir. Come on. Oke. Kamu yang ngelahirin dia. Dan anak aku hilang. Kamu nuduh orang sembarangan. Itu artinya apa? Kamu jangan salahin orang. Kamu nggak bisa jaga anak aku. Aku akan pergi. Tapi aku akan cari anak aku. Dan aku akan bawa anak aku bersama aku, Aisyah. Karena sepertinya kamu nggak mungkin bisa ngurus dia. Enggak, aku harus temuin Mbak Bianca. Aku harus tanya di mana anak aku. Aku nggak akan biarkan Mas Dimas ambil anak aku. Ojek! Stop! Aisyah! Mau kemana dia? Aisyah kemana? Bro! Dimas, kamu tuh jangan pernah percaya sama omongan dia. Istri pertama kamu itu kan, kamu tahu kelakuan kayak gimana. Dia ini perempuan ular, ya, licik, jahat, bermuka dua. Tuh kan aduh coba juga. Kalau aku muka dua, mama mukanya berapa? Bisa-bisanya nipu semua orang. Kalau kamu nggak percaya, Mas, aku punya buktinya. Mama pikir waktu mama ngomong sama preman itu, aku cuma nguping. Enggak, Ma. Aku juga videoin karena aku nih pinter. Jadi mama siap-siap pegangin tuh jantung jangan sampai jatuh ke kaki. Ini, Ma. Jangan kalihin ya. Jangan ngalihin permasalahan kamu. Tunggu aja. Aku punya videonya. Tadinya aku simpen di handphone. Terus mama banting handphone aku kemarin. Mungkin mau ngilangin bukti kali ya. Tapi untungnya handphonenya bisa dibenerin. Nih, ada buktinya. Tuh, Mas. Bahwa ibu yang sudah membayar kami untuk mindahin Setia ke pavilion Aisyah supaya mereka terkesan tidur bersama. Padahal gak ada tidur bersama. Jadi semua ini ulah Mama. Iya, Ma. Ma, jawab, Ma. Kalau kamu nggak percaya, kamu cek aja Mas handphonenya. Pasti ada kok nomor preman itu. Masih simpen kan? Dimas, Mama minta maaf ya. Mama nggak ada maksud sama sekali kok. Mama bukan punya maksudnya enggak semua ini Mama lakukan untuk jaga-jaga aja, Dimas. Jaga-jaga dari apa, Ma? Iya, jaga-jaga. Ini, Mama jaga-jaga dari istri pertama kamu yang jahat ini. Dimas, dia ini ular. Licik, jahat dan bermuka dua. Udah. Cukup. Aku udah nggak percaya sama kalian berdua. Kalian berdua ini keluarga aku.
Orang yang aku percaya. Tapi apa? Kalian berdua itu jahat. Aku benar-benar bodoh percaya sama Mama dan kamu, Bianca. Mas, aku kan udah minta maaf sama kamu maafin aku, Mas. Mas. Kamu juga, Bianca. Kamu jangan pikir aku akan diam aja atas semua tindakan kamu. Aku akan laporin kamu ke polisi. Mas, kamu tega banget sama aku, Mas. Aku udah minta maaf sama kamu. Mas, jangan laporin aku ke polisi. Dimas, tunggu. Tunggu, Dimas. Kamu lihat apa yang Mama bawa? Ini bayi kamu, Dimas. Anakku. Dimas, Mama mohon. Lihat Mama, Dimas. Bianca nggak bersalah. Mama mohon dengan sangat. Kamu jangan laporkan Bianca ke polisi. Dia hanya bertindak ceroboh. Sekarang Mama tanya, dari hati. Mana ada hati seorang istri yang pertama tidak sakit hati melihat istri keduanya melahirkan anak dari suami? Ada yang gak sakit hati? Sakit. Hancur, Dimas. Bianca gak bersalah sama sekali. Justru yang salah adalah kamu. Kamu sebagai kepala keluarga. Kamu sebagai suami yang tidak bisa memimpin rumah tangga ini. Kamu yang salah. Sayang, ayo kita pergi dari sini sebelum suami kamu menjebloskan kamu ke penjara. Hai Bianca. Kenapa ini, Pak? Maaf, Bu. Mobil ini dilaporkan telah dicuri, Bu. Dan akan disita sama polisi oleh pelapor yang bernama Herman. Jadi sekarang mobil ini akan diderek dan dibawa kantor polisi. Ya, nggak bisa gitu aja dong. Itu kan ada barang-barang saya di dalam mobil. Sebentar, Bu. Barang-barangnya biar saya ambilin. Aduh, kok bisa sih, Ma? Ini, Bu. Terima kasih. Permisi, Bu. Ya, silakan. Ya, Ma. Terus kita pulang naik apa dong? Nggak tahu deh pulang naik apa. Lagian kamu juga enak tadi udah tidur kan? Mama yang capek kesana kesini. Kok jadi marah, Mama? Ya iyalah kamu mau bangunin nggak mau. Tahu ah, coba kamu pesan taksi deh. Iya. Tunggu. Mbak Bianca. Kamu lagi. Anak aku di mana? Kamu bisa nggak sih ngomongnya biasa aja?
Kamu pikir itu anak kamu doang? Itu kan juga anaknya Mas Dimas. Jadi udah aku kasih ke bapaknya. Mbak jangan bohong ya. Kalau kamu nggak percaya, kamu lihat aja sendiri. Awas kalau kamu bohong. Ya udah Bi, kita pulang yuk. Udah ada kan? Udah kamu pesan. Apa? Aku nggak boleh ngelewatin drama yang satu ini. Ayo Ma, kita lihat. Sini. Mas Dimas. Aisyah. Anak aku. Aisyah. Tolong, biar aku yang merawat bayi ini. Karena aku nggak mau anak aku sampai hilang lagi karena kamu nggak bisa menjaga dia dengan baik. Tapi itu anak aku, Mas Dimas. Balikin anak aku, Mas. Aisyah, lepas. Balikin anak aku. Pergi Aisyah, pergi kamu dari sini. Mas, aku yang mengandung dia, aku yang melahirkan dia, Mas. Jadi tolong aku mau peluk anak aku, Mas. Kamu bisa dengerin aku kan? Aku udah bilang sama kamu, aku nggak akan pernah menyerahkan bayi ini sama kamu. Kamu lupa ya? Dari awal kamu gak ngakuin dia sebagai anak kamu, Mas. Aku yang berjuang. Aku yang berjuang supaya dia tetap ada di kandungan aku. Walaupun selama mengandung aku selalu dapat fitnah termasuk dari kamu. Dan sekarang kamu mau ngerebut dia dari aku. Enggak, Mas Dimas. Kamu gak pantas jadi ayahnya dia. Balikin anak aku, Mbak. Berhenti Aisyah. Apa kamu bilang tadi? Apa? Aku nggak pantas jadi seorang ayah. Tega kamu bicara seperti itu sama aku. Aku seneng, Aisyah. Kamu berjuang demi anak ini. Tapi apa kamu berjuang dengan hubungan kita? Asal kamu tahu ya, beberapa hari ini aku berjuang bukan hanya demi anak ini, tapi demi hubungan kita. Tapi kamu lebih peduli sama hubungan kamu dengan saudaraku sendiri. Enggak Aisyah. Jangan harap kamu mendapatkan bayi ini. Aku akan terus mempertahankannya. Pergi kamu dari sini. Pergi! Rasain kamu, Aisyah. Lucu ya. Mereka ngerebutin anak yang bukan anak mereka. Mas Dimas, aku mohon Mas balikin anak aku, Mas. Mas, aku mau gendong dia, aku mau melihat dia. Aisyah, kamu akan mendapatkan hak asuh bayi ini nanti di saat aku sudah meninggal dan dikubur dalam tanah. Sekarang kamu pergi. Pergi! Aku mohon sama kamu. Aku mohon sama kamu, Mas Dimas. Balikin anak aku, Mas. Mas, tolong Mas Dimas. Mas Dimas, tolong, aku mohon. Mas, balikin anak aku, Mas. Aisyah, sekarang kamu pergi atau aku menggunakan cara kekerasan. Pergi, Aisyah! Aisyah. Kamu dengerin omongan Mama ya. Lebih baik kamu pergi dulu ya. Toh, bayi kamu kan
sama Dimas. Dimas kan orang tuanya juga, Dimas ayahnya. Lebih baik kamu tenangin diri dulu, ya. Kamu jangan rebutan anak seperti itu, kasihan anak kalian. Oke, kamu dengerin omongan mama. Kamu pergi. Yes! Yes! Ma, aku puas banget ngeliat ini semua. Sekarang dia bisa ngerasain apa yang aku rasain. Ya udah, Bi. Kita pulang yuk. Apa? Mobil gimana, Ma? Ya udah, kita jalan kaki. Ayo. Ya udah, ayo. Aduh, amat sendal aku. Apa sih? Ih, sendalnya. Ya, maaf. Yuk. Kamu kenapa, Nak? Maafin Bapak ya. Maafin Bapak ya. Baginya rewel ya Dimas. Biar dia Enggak, Ma. Jangan. Anak aku seperti cuma haus. Kalau Mama mau bantu, tolong belikan susu dan botolnya juga, Ma. Iya. Mama cari susu formulanya sama botolnya. Kamu kenapa, Nak? Dokter Natasha. Pak Dimas telepon. Halo? Iya, Mas Dimas. Mas Dimas di mana? Dok, saya di rumah mama saya. Alhamdulillah, saya sudah menemukan bayi saya, anak saya, Dok. Alhamdulillah, Dok. Syukurlah kalau begitu. Tapi, Dok, anak saya nangis terus. Saya nggak tahu kenapa. Dokter bisa datang ke sini, Dok. Iya, kalau gitu saya segera ke sana ya. Kita rawat bayinya sama-sama. Terima kasih ya, Dok. Dimas, untung aja minimarket dekat sini jual susu formula dan juga botol bayi. Mama buatin dulu ya. Jangan, Ma, jangan. Jangan, Mama. Bibi. Iya, Pak. Ya Allah, ini teh bayinya Pak Dimas. Bi, tolong gendong anak saya, Bi. Saya mau bikin susu. Iya, Pak. Ya Allah, Dede. Sama mamanya sendiri. Bayinya nggak boleh digendong. Tapi sama si Titin dikasih. Cup. Aisyah. Kenapa? Hah? Mbak Bianca udah kasih anak aku ke Mas Dimas. Tapi Mas Dimas gak ngebolehin aku bawa dia. Bahkan Mas Dimas bilang katanya aku boleh ngerawat dia kalau dia udah meninggal. Keterlaluan, Dimas. Aisyah, Mas, kamu mau ikut gue? Gue temenin lo. Kita balik ke rumah itu lagi. Oh, Akbar, lo mendingan pulang aja ya. Kali ini biar gue yang temenin dia. Ya. Saya dong harus ngeliat tanda-tandanya. Setia, nama kirain siapa? Untung aja kamu udah pulang. Setia, kamu tahu nggak? Mama tuh udah pusing banget tadi. Barusan aja ada huru hara besar sekali di sini. OMG.
Aisyah, kamu ngapain balik lagi ke sini? Kamu kan tahu tadi Dimas lagi emosi banget sama kamu, nanti yang ada ributnya nggak karu-karuan lagi. Aisyah. Bi. Tapi pas... Diam, Bibi diam. Mam, diam. Titin, kamu gimana sih? Punten atunya tadi teh pas Setia yang ngerebut dari Titin ya. Anakku. Aisyah. Mam, udah seharusnya anak ini sama ibunya. Iya, tapi kamu nggak tahu. Saya ayahnya. Aisyah. Dim. Aisyah. Iya, lo memang bokapnya. Lo papanya. Tapi Aisyah yang udah mengandung selama 9 bulan. Aisyah yang mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anaknya. Jadi nggak ada siapapun yang berhak selain dia sendiri yang ngerawat anaknya. Selama Aisyah hamil, lo kemana? Lo bahkan nggak ada, Dim. Itu artinya anak ini nggak punya papa. Aisyah adalah ayah dan ibu buat anaknya. Iya. Aisyah, lo pulang. Lo berhak ini anak lo. Pulang sana. Aisyah, kembalikan anak aku, Aisyah. Aisyah, pulang. Aisyah, Aisyah. Ya sih. Udah. Setia kamu apa sih? Dimas, kamu nggak apa-apa? Dimas, ya ampun, Dimas, Setia. Aduh. Setia. Buka. Setia. Buka. Setia. Dimas. Aisyah. Dimas. Ya ampun, Dimas. Mas, ada apa, Mas? Aisyah dan Setia, saudara tiri aku, Dok. Mereka telah membawa anak saya. Ma, aku udah mencoba sabar sama Setia. Tapi sekarang aku udah gak bisa. Mama lihat sendiri kan? Apa yang dilakukan sama Setia sekarang udah kelewat batas. Dia udah berusaha ngancurin rumah tangga aku, Ma. Jadi jangan salahin aku. Kalau aku akan ngancurin dia, Ma. OMG, Dimas, kamu ngomong apa sih? Dimas, kamu sadar dong, Setia itu kan saudara kamu. Cukup, Ma. Bukan saudara tiri. Aku nggak ada hubungan darah sama dia. Dia itu kerjanya cuma bisa merusak rumah tangga aku. Dimas, kamu dengar omongan Mama ya? Semua ini adalah salahnya Aisyah. Jadi kamu jangan pernah salahin Setia. Setia sama Aisyah sama aja, Ma. Mereka berdua salah. Aku nggak akan pernah maafin mereka berdua. Dan aku nggak akan pernah melepaskan mereka, Ma. Dimas, kamu mau kemana? Dimas, kamu jangan macam-macam, Dimas. Tante tenang ya, biar saya coba kejar Mas Dimas. Iya, tolong ya dokter. Iya. Dimas. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Aduh, Pak. Itu anak siapa kok kamu bawa pulang? Ini, Bu. Bapak temuin di pinggir sungai. Sepertinya ada yang buang di sana. Bapak nggak tega, makanya Bapak bawa pulang.
Astagfirullahaladzim. Tadi Bapak juga ke rumah Pak RT, tapi ternyata Pak RT-nya lagi di luar kota. Bapak bingung. Iya, Bapak bawa pulang lagi. Aduh Pak, anak kita aja udah banyak. Mana bisa kita ngurusin satu anak lagi, hidup kita udah susah Pak. Ya sudah ya Bu, kita tolong sebisanya ya Bu ya. Kasihan anak ini rewel terus. Ya udah deh Pak, sini Ibu gendong Pak. Kasihan ya Pak. Cuk. Kamu lapar ya, Nak? Masih, Mas? Mas Dimas yang tenang ya Mas Dimas. Mas Dimas jangan emosi. Nanti malah merugikan diri Mas Dimas sendiri Mas. Ingat Mas Dimas itu belum sepenuhnya sembuh. Ya. Oh iya, setahu saya di dekat sini ada kafe yang indah. Situ juga setahu saya ada live musiknya. Gimana kalau kita ke sana? Sekalian makan malam. Siapa tahu kalau dengar musik, nanti perasaan Mas Dimas jadi lebih tenang. Yaudah, yuk. Kayaknya kayak Pak Dimas deh, Pak. Pak Dimas. Apa kabar? Ya. Apa kabar Pak Dimas? Baik. Oh, iya. Saya dengar katanya sakit. Alhamdulillah sekarang sudah membaik, Pak. Karena ada dokter yang merawat saya. Perkenalkan, dokter yang merawat saya, Dokter Natasha. Kino. Natasha. Cincin itu? Aisyah, aku ngajak kamu duduk di sini karena aku mau kasih sesuatu sama kamu. Apa Mas Dimas? Aku sengaja beliin kamu cincin berlian. Waktu kita nikah dulu di kampung, persiapannya kan seadanya. Bahkan cincin nikah kita juga seadanya. Jadi sekarang aku beliin cincin yang paling spesial untuk kamu. Dan ini jadi cincin nikah kita ya. Coba kamu lihat. Mas ini kosong. Memang kosong. Karena cincinnya ada di sini. Kamu ketawa. Aisyah, aku mohon sama kamu, jangan pernah kamu melepas cincin ini ya. Karena cincin ini adalah tanda cinta kita. Iya Mas, aku janji.
Pak Dimas, silakan duduk. Aku nggak mungkin salah. Itu yang ada di jari istri partner bisnis aku. Itu kan cincin Aisyah. Cincin itu berliannya langka. Aku desain khusus buat dia. Tapi kenapa sekarang bisa dipakai sama ibu ini? Maaf Bu, mungkin saya lancang, tapi saya mau tanya, Ibu beli cincin itu di mana ya? Wah, kalau cincin itu panjang ceritanya. Nanti biar istri saya jelaskan. Cincin itu indah sekali. Seandainya saja Mas Dimas ngelamar aku dengan cincin seperti itu, aku pasti akan sangat bahagia. Astaga Natasha, kamu pasti udah gila. Kenapa sih kamu mikir kayak gitu? Ya Allah, kok kenapa Aisyah belum pulang juga ya Pak? Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Aisyah dan Nak Setia, Bu. Bapak jadi khawatir. Bu, tuh mereka pulang. Aisyah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah. Astaga, Aisyah, apa ini anak kamu? Iya Bu. Alhamdulillah akhirnya aku bisa berhasil bawa dia pulang. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya kamu bisa bertemu dengan anak kamu, Aisyah. Bapak bahagia sekali. Semoga kamu akan terus tetap bersama anak kamu ya. Amin ya Allah. Amin. Aisyah, ayo masuk yuk. Ayo. Aisyah, sini. Sini, Ibu gendong. Hati-hati, Bu. Cucu nenek. Bu, cucu Bapak juga. Ponakan aku itu. Iya. Nggak mau kalah. Cup. Pak, gimana ini Pak? Bayinya rewel terus. Kita kan nggak punya susu. Gimana ini Pak? Bu, Ibu kasih air tajin aja dulu. Seperti Ibu kasih ke anak-anak kita saat mereka rewel. Kita nggak punya uang Bu untuk beli apa-apa. Ya udah deh Pak, Ibu bikin dulu ya. Ini Pak. Buru ya Bu. Untung aja. Keterlaluan Aisyah. Bisa-bisanya dia gadaikan cincin nikah kita. Padahal cincin itu adalah cincin spesial yang aku kasih sama Aisyah. Tega kamu Aisyah. Dan aku baru tahu
ternyata investor aku. Investor setia juga. Ini Pak, untung kita masih punya botol bekas anak-anak kita dulu. Ya sudah Ibu, buruan Bu. Ibu duduk sini. Diam ya Bu ya. Lah Pak. Oh ya, Ibu tadi kebetulan masak banyak loh. Gimana kalau kebahagiaan ini kita rayakan dengan makan-makan bersama-sama? Ayo. Pas banget lapar nih. Ya udah, sekarang kita semua makan ya, biar sampai kenyang. Ayo, Om. Ayo, Nas. Ayo. Si ganteng belum bisa makan ya, Nas? Minum cucu dulu. Mimi cucu. Oh iya, anak kamu kan belum punya nama, Aisyah. Kamu kasih nama dulu ya. Aku bingung, Pak. Kamu kasih nama dia siapa ya? Bingung. Ayo, siapa Pak? Ada ide nggak, Akbar Setia? Gini aja. Karena aku akhirnya bisa meluk dia, itu kan karena berkat perjuangannya Mas Setia. Jadi, Mas mau nggak kasih dia nama? Gue? Yakin? Iya. Apa ya? Cowok ya? Alessandro? Jacob? Anthony? Namanya kebarat-baratan semua nih. Oh iya juga ya. Ada nih gue namanya Indonesia. Fadil? Itu lebih pas kayaknya ya, Pak? Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nama itu bisa memberi berkah buat semuanya. Amin. Gimana, Aisyah? Fadil. Uncle Setia yang ngasih nama kamu ya, sayang. Aduh, dari orang kantor. Maaf ya, sambil makan ini saya angkat telepon. Halo ya? Harus sekarang? Iya udah, saya kesana. Mungkin 3 menit lagi sampai ya. Ya, kamu siapin aja berkasnya. Ya, baik. Semuanya, maaf ya, harus ke kantor. Ada yang harus tanganin dokumen. Hati-hati nasibnya ya. Iya, maaf Pak. Iya, hati-hati Mas. Fadil. See you. Dadah Om. Ya. Dadah Uncle. Dadah. OMG, jadi Setia gak pulang berhari-hari, dia nginep di situ. Di rumah orang yang udah menantu Aisyah. Untung aja
Tadi aku sebelum ribut-ribut sempat tanya ke Dimas di mana Aisyah tinggal sekarang. Jadi aku tahu di mana dia tinggal. Kemarin-kemarin aku bisa terima Setia dekat-dekat dengan Aisyah. Tapi sekarang setelah ancaman Dimas, aku gak akan biarkan Setia dekat-dekat lagi sama Aisyah. Apalagi Aisyah sekarang itu juga udah gak punya apa-apa lagi. Gak akan aku biarkan Dimas menghancurkan kehidupan Setia cuma demi perempuan yang bernama Aisyah itu. Aisyah, aku nggak pernah ngeliat kamu sebahagia ini. Ya kan, Pak? Iya, Akbar. Gimana nggak bahagia sih Akbar? Anaknya kan udah kembali ke Aisyah. Memang perasaan seorang ibu itu nggak pernah salah, ya Pak? Iya, Ibu. Dan mulai sekarang, Aisyah pasti akan terus bahagia. Pak, Bu, Mas Akbar. Ini semua kan juga berkat kalian. Makasih ya. Astagfirullahaladzim. Bu Lydia? Memang dasar perempuan penggoda kamu itu ya. Bu, ini ada apa sih kok Ibu datang-datang marah? Pakai nanya lagi kenapa-kenapa? Ya dari sikap kamu itulah. Hah? Gak sadar-sadar juga kamu. Dari dulu sampai sekarang kamu tuh gak berubah-berubah dan gak pernah tobat. Awalnya kamu godain anak saya Dimas ya. Kamu hancurkan kehidupan rumah tangga Dimas dan Bianca. Hah? Dan kamu masuk sebagai istri keduanya. Lalu sekarang kamu beralih menggoda anak saya satu lagi, Setia. Maksud kamu itu apa? Kamu mau menghancurkan semua hidup anak saya. Perempuan macam apa sih kamu itu? Perempuan macam apa kamu? Hah? Jadi ibu mamanya Setia. Saya nggak ada urusan sama Anda ya. Saya datang ke sini mau membuat Aisyah ini sadar tahu diri dan gak gangguin kehidupan anak saya. Maaf, Bu. Jangan buat keributan di rumah saya. Dan ibu jangan ngomong sembarangan. Karena Aisyah bukan perempuan seperti itu. Jadi, kamu itu ceritanya ngebelain perempuan penggoda ini? Hei, saya ingetin ke kamu ya. Dulu anak saya juga ngebelain ini perempuan habis-habisan ya. Oh, oke, saya paham. Sepertinya kamu ini calon korban dari Aisyah ya. Sebentar lagi kamu pasti bakal masuk ke perangkap perempuan penggoda ini. Aisyah, kamu dengar baik-baik ya. Jauhin Setia. Jangan ganggu dia, ngerti gak? Kamu itu cuma membuat hidup Setia menderita lahir dan batin. Paham? Lihat saya. Kamu itu nggak dapat sepantasnya buat anak saya Setia. Setia itu pengusaha mapan, sukses, ganteng, dan masih berjaka. Sedangkan kamu apa? Hah? Kalau kamu diceraikan sama Dimas, kamu itu statusnya janda beranak satu dan saya nggak mau, saya nggak rela. Kamu itu cuma bawa sial terus-terusan. Sama seperti hal yang terjadi sekarang nih sama Dimas. Hancur kehidupan Dimas sekarang. Hah? Ngerti kamu?
Saya ingetin sama kamu ya, kamu itu perempuan kurang ajar, nggak tahu diri, hidup numpang dari keluarga satu ke keluarga yang lainnya. Begitu keluarga itu hancur, kamu tinggalkan pergi. Perempuan macam apa kamu itu? Gak ada otak, gak ada harga diri, kurang ajar. Awas! Apa kamu lihat saya? Ya Allah, Aisyah. Kenapa cobaan demi cobaan datang terus-terusan ke Aisyah? Bianca, kalau saran Mama, lebih baik kamu sekarang jauh-jauh dulu deh dari Dimas. Kamu lihat nggak sih emosinya? Dia tuh lagi meledak-meledak banget, tau nggak? Mau sampai kapan, Ma? Aku nunggu emosinya Mas Dimas reda. Aku udah terlalu lama jauh dari rumah. Aku jauh dari Karissa. Aku kangen, Ma, sama Karissa. Aku nggak bisa lama-lama jauh dari Karissa. Mama ngerti, sayang. Tapi kamu bisa dong tahan dulu, sabar dulu, nak. Bisa kan? Aku udah nggak bisa tahan lagi, Ma. Aku udah nggak sabar. Pokoknya aku mau ambil Karissa dan aku mau ajak Karissa tinggal di sini sama kita. Susah ya ngomong sama kamu, nggak bisa banget dikasih tahu. Terus kamu mau apa? Pokoknya aku mau bawa Karissa pulang ke rumah ini. Terserah Mama mau gimana. Bianca. Bi. Kenapa Bu Lydia masih aja ngehina aku? Aisyah, tolong kamu jangan dengerin omongan ibu tadi ya. Kita semua nggak kenal dia. Kami tahu kamu tuh nggak seperti apa yang dia katakan. Iya Aisyah, kalau kamu sedih terus, kasihan bayi kamu nanti ikut sedih. Iya benar, anak itu bisa merasakan emosi ibunya loh. Kalau kamu menangis terus, kasihan anak kamu. Nanti bisa jadi dia rewel. Aisyah. Lo kenapa? Kalau Mbak Setia tahu tadi Bu Lydia kesini, bisa-bisa Mbak Setia langsung ribut lagi sama Bu Lydia. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa tapi nangis. Aku nangis karena aku bahagia, Mas. Karena akhirnya aku bisa peluk anak aku. Masih gak nyangka aja. Gue tahu ya, yang mana air mata kebahagiaan atau air mata kesedihan. Udah lo gak usah bohong, lo kenapa? Aku beneran gak kenapa-napa, Mas Setia. Mas, ini udah malam. Mendingan Mas Setia pulang aja ya. Gak enak kalau misalnya tiba-tiba tetangga ngelihat Mas Setia di sini terus, kasihan Pak Juki sama Bu Yanti. Oke, gue pulang. Ibu, bisa antar saya ke depan? Iya, saya antar ke depan. Mas Setia kayaknya nggak percaya. Pasti dia mau nanya langsung sama Bu Yanti. Bu Yanti, aku mohon Bu, jangan kasih tahu sama Mas Setia. Kalau tadi boleh dia kesini, aku mohon. Iya Aisyah.
Kamu ini kenapa sih? Kenapa kamu nggak jujur sama Setia? Hah? Biarin aja Setia tahu kalau mamanya itu marah-marahin kamu, rendahin kamu, maki-maki kamu. Ada apa, Bu? Saya tahu Aisyah tuh nggak jujur. Ada yang dia tutupin. Aduh, aku udah janji sama Aisyah nggak akan kasih tahu Setia. Bu. Karissa, Bianca, kamu dengar mama dulu dong, Bianca. Kamu tuh jangan bertindak gegabah. Kenapa sih? Nggak bisa ya, tahan emosi dulu. Aku mau dengerin apaan lagi sih, Ma? Aku mau ambil Karissa sekarang dan bawa Karissa pulang ke rumah kita. Iya, tapi kamu lihat dong, Dimas tuh emosinya lagi meledak. Aku nggak takut, pokoknya aku nggak takut sama kalian. Aku nggak tahu Karissa. Karissa, stop. Mau ngapain kalian? Keluar! Mama, aku nggak ada urusan sama Mama. Jadi Mama nggak usah ikut campur dan nggak usah halangin aku, Karissa. Karissa, si kamu tuh ada urusan sama saya ya. Karena kamu dan Mama kamu ini masuk ke rumah ini tanpa seizin saya. Dan ingat, kalian berdua itu udah di blacklist sama Dimas. Jadi sekarang juga kalian pergi. Dan asal tahu juga nih, saya udah telepon polisi. Alah, udah keluar. Karissa, nggak bisa keluar. Dia. Kurang aja kamu. Mau kemana kamu? Gak bisa, kamu gak bisa bawa Karissa. Karissa, awas nih. Cukup, Ma. Aku udah gak percaya lagi sama Mama. Apalagi dengan semua yang Mama lakukan sama aku. Mama udah bohongi kita semua. Jadi ternyata Mama yang jebak Aisyah dan Setia. Yang membuat seakan-akan mereka tidur bersama. Nggak, aku harus pergi. Jadi ada yang mau pindah rumah? Supaya lebih bebas untuk nolongin istri saya ya? Kalau memang Aisyah nggak bisa hidup sama anaknya, silakan bawa dia kembali tinggal di sini. Atau saya akan menghancurkan kamu.